Shalom Ibu Bapak Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali di kanal YouTube ini. Dalam perjalanan sebuah kapal yang terjebak dalam suatu badai, tiba-tiba mereka sangat terkejut mendengar ada benturan yang sangat keras di bagian bawah dari kapal ini. Lalu setelah dilihat ternyata salah satu dari meriam mereka lepas dari ikatannya di kapal itu. Sontak mereka menjadi begitu sangat ketakutan, dan para kru itu berusaha dengan sangat supaya bisa mengikatkan kembali meriam itu di dalam bawah kapal. Karena rupanya meriam yang lepas itu lebih sadis dari badai yang mengamuk. Kisah itu memberitahu kita bahwa meriam terbesar adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita, bukan sesuatu yang badai atau apapun yang datang dari luar diri kita. Maka ketika sesuatu yang tidak baik itu lepas kontrol, lepas dari ikatannya dalam hidup kita, maka ledakan besar bisa terjadi dalam hidup kita. Maka orang pernah berkata, musuh yang tersulit untuk dikalahkan bukan musuh yang ada di luar diri kita, tetapi diri kita sendiri. Perlawanan yang paling sengit adalah melawan diri sendiri. Itulah yang sedang dipergumulkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-7, ayat 15 sampai 25 dan 26. Demikian bunyinya. Sebab apa yang aku lakukan, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku lakukan. Jadi, jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujuinya bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang menetap di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam diriku yang bertabiat daging, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan yang baik tidak. Sebab bukan apa yang ku kehendaki yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku. Jadi, aku dapati hukum ini. Jika aku ingin melakukan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi aku sendiri melayani hukum Allah dengan akal budiku, tetapi melayani hukum dosa karena tabiat dagingku. Demikian firman Tuhan, mungkin agak berbeda dari terjemahan Alkitab Ibu Bapak Saudara, karena saya menggunakan terjemahan Alkitab yang terbaru, TBLI 2, yang sudah direvisi pada waktu belakangan ini. Ibu Bapak Saudara, ada 41 kali
Paulus bicara aku berulang-ulang sampai 41 kali dalam Roma pasal 7. Dan khusus di ayat 15, Paulus mengulangi kata aku itu sebanyak 6 kali. Saya ulang membacanya untuk kita. Sebab apa yang aku lakukan aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku lakukan. Kenapa berulang-ulang kata aku? Sampai 6 kali dan 41 kali. Seolah-olah Paulus hendak mau berbicara tentang virus A atau overdosis vitamin A yang seringkali terjadi dalam hidup manusia, yaitu aku. A menjadi aku, dan aku. Orang yang kemudian mencoba, orang yang berusaha untuk mencari kemenangan dalam dirinya atau dengan dirinya, tetapi tidak ketemu sama sekali. Ini mungkin percakapan konseling yang sering juga kita jumpai ketika banyak orang konseling tetapi tujuannya adalah pemulangan pada diri sendiri. Kembali ke aku dan aku. Maka yang terjadi kadangkala bukan selesai masalahnya tetapi bertambah rumitnya. Tetapi apa sesungguhnya yang lebih dalam yang mau diterangkan oleh Paulus dalam Roma pasal 7 ini? Hal utama pertama yang dia terangkan adalah pekerjaan dosa itu yang membutakan segalanya. Betapa tidak kita tadi mendengar sama-sama di ayat 15, apa yang aku lakukan, aku tidak tahu. Karena apa? Bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tetapi apa yang aku benci, justru itulah yang aku lakukan. Dosa itu membutakan manusia. Sehingga ketika kita melihat di sini, masalahnya bukan tidak ada keinginan, bukan karena tidak ada pengetahuan. Paulus tahu mana yang baik, Paulus ingin apa yang baik, tapi yang ia lakukan yang jahat. Loh, kenapa pula ini? Masalahnya ternyata bukan soal tidak adanya keinginan, bukan soal tidak tahunya mana kebenaran, tetapi soal tidak adanya dan tidak banyaknya kekuatan dalam diri kita untuk bisa melakukan apa yang kita inginkan. Sehingga kalau kita lihat di sini betapa seriusnya Paulus, dia berkata, apa yang aku benci. Jadi dosa itu pada dasarnya bukan sekedar dia tidak suka, tetapi benar-benar dia benci. Tetapi pun dia begitu benci, jatuh lagi pada apa yang ia benci itu yang ia lakukan. Jadi Bapak Saudara, Paulus dalam suratnya di Roma pasal 7 ini sedang memberitahu kita bahwa pertentangan antara sisi baik dan sisi buruk itu terjadi dalam diri manusia. Bahkan di ayat 17, kalau demikian, bukan aku lagi yang melakukannya, tapi dosa yang menetap di dalam aku. Di sini Paulus bukan mau mengatakan atau mau lepas badan bahwa kalau aku jahat itu bukan karena aku, tapi karena dosa yang ada dalam aku. Bukan begitu. Tetapi Paulus di sini sedang tidak ingin memberi maaf kepada dosa itu sendiri. Dia tidak mau membuat sebuah ruang permisif terhadap yang namanya dosa. Dosa itu dosa, titik. Dan disitulah betapa hebatnya dosa itu merongrong dan merusak kehidupan manusia sampai dia bukan lagi tuan atas dirinya sendiri. Maka dia katakan, bukan aku lagi, tapi dosa itu. Ketika dosa itu berkuasa, bahkan hasilnya adalah kita bukan lagi tuan
atas diri kita. Betapa sadisnya dosa, betapa menyeramkannya dosa itu. Disebut di dalam lanjutannya, masih di ayat 17 itu, dosa itu tinggal di dalam aku, katanya. Kalau disebut tinggal, itu bukan penyewa sementara. Kata yang digunakan di sini adalah yang terus menetap lama, bahkan bukan hanya menetap, berkeliaran dosa itu, menggerogoti hati manusia. Maka kalau Luther berkata, oke, saya tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala saya, tapi dengan kasih karunia Allah, saya bisa dong mencegah dia tidak bersarang di kepala saya, di rambut saya. Itu benar. Tetapi apa yang mau dikatakan, ditekankan oleh Paulus ini, bahwa dosa itu bukan seperti burung yang terbang di atas kepala, tapi dia yang mengepakkan sayapnya di dalam hati kita manusia. Ayat 19 dikatakan demikian, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, itu yang aku lakukan. Jadi Ibu Bapak Saudara, betapa sadisnya pekerjaan dosa itu dalam kehidupan manusia, dan kemudian nyaris manusia itu tidak punya daya untuk bisa keluar dari dosa itu. Sampai-sampai di ayat 23, Paulus menunjukkan sebuah metafora. Dia katakan, tetapi di dalam aku, anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Kenapa Paulus menggunakan metafora militer? Karena antara kebenaran dan dosa itu di dalam diri kita, antara natur dosa dan kerinduan kita akan Allah, pertempurannya seperti pertempuran perang. Maka dia pilih metafora bahasa militer. Dia bukan hanya sesekali tembak Ibu Bapak, tapi terus menerus tembak menembak. Peperangan itu terus terjadi dalam diri manusia, terus berlangsung dalam kehidupan kita. Jadi kalau Ibu Bapak Saudara menyadari, merasakan kok dalam diri kita ada konflik batin, itulah pertanda bahwa sebenarnya kita sedang hidup. Ketika kita masih bisa merasakan ada peperangan dalam diri kita, itu menandakan bahwa Allah sedang bekerja dalam hati kita. Kita masih bisa dan tahu membedakan, memilah mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kemudian puncaknya tidak hanya berhenti pada pertempuran itu. Paulus katakan justru puncaknya dapat lagi muncul di ayat 24. Aku manusia celaka. Setelah dia berkata di ayat 23, aku ini tawanan. Kenapa Ibu Bapak dia menyebut manusia celaka? Rasanya dia seperti sudah lelah. Bahwa peperangan itu dia selalu kalah. Dia selalu menjadi tawanan. Kalau Ibu Bapak Saudara tahu tawanan, dia tidak pengen, tapi karena dia tawanan, dia harus lakukan. Dia pengen kebebasan, tapi akhirnya dia diperbudak. Seperti itulah dosa dengan diri kita. Dosa dengan manusia di dalam perjalanan ini. Sehingga dia katakan, celakalah. Dia benar-benar kecewa dengan apa yang dosa lakukan terhadap dia. Dan di sini kita bisa belajar ada satu pengalaman yang menarik dari spiritualitas Paulus ini. Seorang Paulus, dia tidak berkata, hebatlah aku, kerenlah aku. Dia tidak katakan itu. Dia katakan, celakalah aku orang berdosa. Orang-orang kudus ratusan tahun berjalannya waktu, tidak pernah mengatakan, nunga hubain nadenggan, aku sudah berbuat yang terbaik. Tidak. Dia selalu berkata, berdosa godang doa.
Aku ini adalah orang berdosa, orang hina, orang lemah, tudoson orbu sajopu doau dia dopan di debata, yuluson salpu, seperti setitik debu di hamparan samudra. Dia tidak menilai dan melihat dirinya sebagai seseorang yang sudah hebat, agung, dan mulia. Tetapi yang menarik adalah Paulus mengakhiri bagian dari pertentangan yang terjadi itu, pertempuran antara diri kita melawan dosa itu dengan sebuah pertanyaan yang tidak lazim ditemukan dalam hukum Romawi. Apa pertanyaannya? Siapa yang akan melepaskan aku dari maut ini? Hukum Romawi, kalau orang sudah terbukti salah, gak akan ada yang bisa melepaskan dia. Tapi Paulus bertanya, siapa yang akan melepaskan aku? Hebat sekali Bapak Saudara. Dan jawabannya kita temukan di ayat 25. Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus memberi jawaban, tidak bisa tanpa rasa syukur. Maka dia katakan jawaban itu harus datang dan bersama-sama berbarengan dengan rasa syukur. Syukur kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Pertanyaannya, masihkah kita melimpah dengan syukur ketika kita bicara keselamatan? Jangan-jangan keselamatan itu jarang kita suarakan dalam doa kita. Jarang kita sebut. Jangan-jangan itu hanya sebuah slogan dalam kekristenan. Tapi bagi Paulus, tidak ada percakapan keselamatan yang tidak dihadiri oleh rasa syukur. Dan memang jawaban inilah yang sempurna. Peperangan itu akan selalu terjadi. Tetapi Kristuslah yang menjadikan kita menjadi pemenang. Menerima Yesus, hidup dalam Yesus, seperti ketika Paulus berkata di ayat 13 Filipi 4, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Siapa itu? Yesus Kristus yang menguatkan kita. Selamat berjuang Ibu Bapak Saudara. Jangan lupa, kita selalu bisa kalah. Tapi kalau Yesus ada dalam hidup kita, kita pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin.